Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang bagaimana sistem pengawasan organisasi nirlaba. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Neumann dalam Sukarna 2011 mengatakan bahwa pengawasan adalah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Fayol dalam Sukarna 2011, pengawasan yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Selain itu, menurut Yohanes Yahya 2006, pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Selain itu pula, dapat disimpulkan bahwa pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan. Sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya. Adapun fungsi pengawasan, menurut Ismail Solihin 2009, mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan adalah: yang pertama, mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan. Adapun tujuan pengawasan menurut Juliana 2008, yaitu untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai, serta memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Juliana 2008 juga menjelaskan bahwa ada 4 tujuan dari pengawasan, yaitu: yang pertama, adaptasi lingkungan. Bertujuan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang kedua, meminimumkan kegagalan. Diharapkan kegagalan hasil produksi yang tidak memenuhi standar menjadi lebih kecil. Yang ketiga, meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya. Yang keempat, mengantisipasi kompleksitas organisasi, yaitu untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik. Menurut Rahayu Relawati 2012, tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi, maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dalam organisasi dapat membantu atasan ataupun manajer dalam mencapai tujuan strategisnya. Untuk mengimplementasikan strategi ini, sistem pengawasan dalam organisasi tidak berjalan sendiri, melainkan dengan struktur organisasinya, manajemen sumber daya manusia, serta budaya yang ada pada organisasi tersebut. Selain itu, sistem pengawasan
organisasi juga dapat membantu dalam memformulasikan strategi baru yang lebih tepat bagi organisasi.